Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Christine. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di semester 2. Untuk semester 2 ini kita masuk di tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya yaitu tentang ungkapan permintaan maaf dan puisi. Ibu guru harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sekarang kita masuk di pembahasannya. Anak-anak sekalian, sebelumnya kita ketahui bahwa tujuan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang ungkapan permintaan maaf. Yang ketiga, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui tentang puisi. Sekarang kita lihat yang pertama, A. Ungkapan permintaan maaf. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika kita berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Anak-anak sekalian, kalau kalian sudah berbuat kesalahan, kalian harus segera meminta maaf. Gunakan kata maaf. Dan kalian harus ucapkan dengan kata yang santun dan menggunakan nada yang lembut. Yang berikutnya, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun, dengan tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafnya. Anak-anak, manfaat dari kita mengucapkan permintaan maaf dengan santun itu agar orang itu dapat menerima permohonan maaf dari kita. Dan kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Apabila orang itu sudah memaafkan kalian, kalian harus membalasnya yaitu dengan mengucapkan kata terima kasih. Sekarang kita lanjut di menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf itu kamu juga harus dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah meminta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Apabila kalian salah, kalian sudah meminta maaf, kalian tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Di sini ada contoh ungkapan permintaan maaf. Di sini ada percakapan antara Ibu dan Dedi. Sekarang kita lihat sama-sama percakapannya ya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, di sini ada percakapan yaitu tentang Ibu menanyakan apakah Dedi melihat pulpen. Dan di sini Dedi tidak sengaja membuangnya di tempat sampah. Oleh karena itu, Dedi meminta maafnya kepada ibunya. Dan di sini ibunya memaafkan Dedi. Dan juga Dedi merasa senang karena ibunya telah memaafkannya. Dan Dedi menjawabnya yaitu, baik, Bu. Sekarang kita lanjut ke B, yaitu tentang puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair
atau kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Itu yang dinamakan dengan puisi. Ciri-ciri puisi dapat dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi. Bahasa puisi mengandung irama. Pilihan kata dalam puisi juga harus padat dan indah. Puisi juga banyak mengandung kata atau kalimat hiasan. Wujud dari puisi itu berbentuk bait-bait. Setiap bait terdiri dari baris-baris kalimat. Banyaknya baris pada puisi tidak ditentukan. Dalam puisi terdapat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, tema, yang kedua, perasaan penyair, dan yang ketiga, yaitu amanat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Itu yang dinamakan dengan artikulasi. Yang kedua, intonasi. Intonasi artinya ketepatan nada saat membaca puisi, digunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Itu yang dinamakan dengan intonasi. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi artinya raut wajah saat membaca puisi. Sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Itu yang dinamakan dengan ekspresi. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi, yaitu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh puisi berikut. Mas Koki, di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Karya Suprida. Anak-anak, itu adalah contoh dari puisi yang berjudul Mas Koki dengan karyanya yaitu Suprida. Anak-anak, puisi di atas itu bertemakan alam. Isi dari puisi ini berceritakan tentang ikan peliharaan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Ini adalah contoh puisi. Anak-anak sekalian, untuk materi kita di tema 5, subtema 1 sampai di sini, Ibu Guru harap anak-anak bisa memahaminya. Sekarang Ibu Guru akan memberikan penugasan. Untuk penugasan Ibu Guru ambil dari buku MBP halaman 20, level 2 nomor 1 sampai 5. Ibu Guru harap anak-anak dapat menulis soal. Baik anak-anak, itu saja. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.